Nah, ini sudah mulai saya rekam. Terus temanya tentang citra. Jadi saya akan membahas klasifikasi terkait citra. Ya, enggak apa-apa, Pak. Ini saya mulai screen. Mohon maaf ya. Libur-libur masih masuk. Selamat selamat istirahat harusnya, tapi enggak jadi istirahat. Karena tadi saya membahas citra, datanya itu sudah saya download, terus datanya saya ambil dari Kaggle sebenarnya. Kaggle. Bentar. Nggak tahu ya, akhir-akhir ini apa wifi di rumah nggak seberapa lancar. Jadi buka itu lama sekali. Tuh langsung saya ini apa? Saya langsung tunjukkan datanya. Ini data terkait scan apa kok scan saya apa? Ronsen paru-paru. Jadi datanya seperti ini. Nah, ini. Nah, terus ini ada dua kelas ya, dua kelas yaitu data dengan kelas pneumonia terus sama data kelas normal. Dari datanya ini ada yang nggak seimbang. Jadi kalau pneumonia itu 1930. Sedangkan yang normal 1349. Nah, biar seimbang maka harusnya disamakan. Jadi data dari Kaggle ini murni seperti ini, terus kalau mau langsung dipakai sebenarnya boleh. Cuma kan tidak seimbang. Misal ini langsung saya pakai. Nah, kalau sudah kita langsung pakai, kalau datanya dalam bentuk citra, maka yang harus kita perhatikan adalah apakah seluruh data ini sebagai inputan. Jadi maksudnya satu gambar ini kan terdiri dari beberapa piksel ya. Jadi kalau kita baca satu gambar ini ya, satu gambar ini akan terdiri dari kolomnya. Kolomnya itu sebanyak ini 224 kali 224. Jadi kalau kita baca gambar, saya hitungkan kolomnya. Tadi ukuran gambar saya 224 kali 224. Terus yang sebagai inputan yang mana ya? Setiap pikselnya. Ini setiap piksel ini. Piksel ke-1, piksel kedua, ketiga. Jadi setiap piksel mulai dari baris kolom itu dibaca sebagai inputan. Gambar itu nilainya antara 0 sampai 225. Nah, gambar itu kan ada yang berwarna, ada yang grayscale. Nah, kalau yang ini itu grayscale. Grayscale. Yang berwarna seperti apa? Contoh gambar berwarna itu, misal kita, nah kayak gini, ini berwarna kan ada warna red, terus ada warna apa ini? Kuning atau coklat ini. Nah, ini berwarna. Nah, kalau yang ini tadi, ini adalah grayscale. Nah, kalau grayscale itu berarti satu piksel itu pasti hanya ada satu nilai. Nah, terus yang sebagai inputan yang mana? Ya setiap pikselnya berarti total ukuran kolomnya itu sebanyak 224 kali 224. Jadi kolomnya 50.176. Satu baris itu sama dengan satu gambar. Nah, jadi satu baris itu sama dengan satu gambar. Nanti yang sebagai inputan ya ini, kalau semua piksel dipakai. Jika PC-nya, misal PC-nya kok ternyata nggak ngatasi kerjanya, ya butuh waktu yang sangat lama. Butuh waktu yang sangat lama sekali nanti kalau training. Misal satu piksel ini ukurannya lebih besar lagi, misalkan ada yang kadang ukurannya misalkan 5
556 kali 556 ya. Total kolom dari satu gambar ini, satu gambar kan satu baris. Maka kolomnya akan terdiri dari 556 kali 556. Wah, berapa ini? Ini kolomnya. Gitu. Kalau yang dibaca itu gambar. Jadi datanya kalau dalam bentuk gambar berarti yang sebagai inputan ya setiap baris setiap kolom. Sehingga kalau datanya dalam bentuk gambar itu untuk melakukan pembuatan sistem yang berbasis kecerdasan buatan itu ada yang namanya tahap ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini tujuannya adalah mengambil data gambar tadi yang dimana fitur-fitur yang terpentingnya. Jadi kan ada proses pengambilan fitur dengan PCA. Panjangannya adalah Principal Component Analysis. Ini kalau penulisan salah, mohon maaf ya. Ada lagi LDA, saya nggak hafal ini kepanjangannya LDA apa. Terus selain ini juga ada misalkan pengambilan fitur warna, ada pengambilan fitur bentuk, ada pengambilan fitur tekstur. Nah ini semua adalah ekstraksi fitur. Nah nanti yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah misal gambar awalnya ini tadi grayscale ya, ukurannya 224 kali 224. Maka nanti kalau yang saya ambil fiturnya, misal fitur warna ya, fitur warna, maka tinggal jadi berapa kolom gitu. Berapa kolom. Fitur warna biasanya menggunakan nilai red, green, blue. Berarti kalau ini grayscale berarti ya nanti ya yang dibaca berarti mungkin nilai statistiknya mulai dari rata-rata, standar deviasi, terus varian, kemudian apa? Entropi. Nah, ini semua adalah proses pengambilan fitur sehingga kalau gambar awalnya ukurannya 224 kali 224 terus kalau diambil fiturnya ini misalkan fiturnya yang saya sebutkan tadi rata-rata terus standar deviasi varian kemudian entropi maka satu gambar tadi hanya tinggal 4 kolom itu tinggal 4 kolom ini. Loh kok tinggal 4 kolom karena setiap pixel tadi total ukuran gambar ini tadi di rata-rata. Kan nilainya antara 0 sampai 225, terus dicari rata-rata atau dicari standar deviasi atau varian. Otomatis hanya tinggal 4 kolom. Seperti itu yang dimaksud dengan ekstraksi fitur. Principal komponen analisis juga sama tahapannya. Jadi ukuran gambar aslinya 224 kali 224, terus saya lakukan pengambilan fitur dengan PCA, nanti dia berubah matriknya. Matriknya ya sesuai dengan nilai again apa itu? Nilai again value-nya. Nah, again value-nya berapa yang ngikuti dia matriknya ukurannya ini 224 ya nanti again value-nya ya tinggal ya kalau nggak salah ya sesuai ukuran matrik gambar awal. Jadi mungkin tinggal 224 kolom atau berapa, itu sesuai itu. Itu pembahasan terkait ekstraksi fitur. Nah, terus barulah dia dilakukan training. Jadi tahapannya kalau gambar yang sebagai inputan, maka dia tidak langsung dibaca jika dia komputernya nggak ngatasi baca semua pixel. Melakukan training semua inputan ini kan butuh waktu ya. Satu gambar aja ukuran kolomnya 50.176 ini. Nah, kalau gambarnya ini tadi kelas normal, sebentar saya refresh. Nah, ini kelas normal,
kelasnya ada 1349 barisnya. Berarti ya kolomnya ya ini tadi, berarti kolomnya ada 1349. Terus ini baris, ya, kolomnya berarti 50, 176. Nah, ini dilakukan training. Wah, lumayan loh. Ini melakukan training dengan baris sekian. Ini baris. Saya taruh sini. Baris. Nah, yang ini kolom. Saya taruh sini kolom. Maka ya butuh waktu berapa lama ini kalau semua. Ini baru yang kelas normal. Nah, terus satunya tadi ada kelas pneumonia. Totalnya 1900 berapa tadi? Misalkan saya tulis 1900 sekian. Nah, ya berarti ya dia melakukan training sebanyak ini. Kita kalikan aja berapa gitu bacanya. Nah, terus alternatifnya bagaimana? Ya, tadi adalah disebut dengan ekstraksi fitur. Jika ada tahap ekstraksi fitur, maka metode dari ekstraksi fitur itu banyak. Yang paling sederhana, yang paling mudah adalah menggunakan statistik ini. Rata-rata, standar deviasi, varian, entropi, sama Queens. Ini semua adalah standar, ya standar, maksudnya statistik yang paling dasar. Nah, nanti kalau misalkan mau didasarkan warna yang green blue, ya berarti nilai masing-masing red, nilai masing-masing green dan blue-nya itu diambil sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, terus saya lanjut. Misal saya menggunakan ekstraksi fitur dulu, berarti tahapannya adalah citra ini dibaca, ya, dibaca setiap kelasnya, terus dilakukan pengambilan fitur. Ini ekstraksi fitur yang saya gunakan. Ekstraksi fitur yang saya gunakan adalah yang paling sederhana, hanya nilai rata-rata, nilai standar deviasi, kemudian nilai varian. Karena citra tadi dianggap citranya adalah grayscale, maka ya ini tahapannya, bacanya seperti apa. Saya tunjukkan dalam bentuk Jupiternya. Ini tadi di folder pneumonia. Nanti kalau mau download datanya, ini kan datanya lumayan besar ya. Nanti saya kasih yang file zip-nya aja. File zip ini yang sudah saya olah. Trainingnya ini. Seperti itu. Ya. Saya buat file baru. Ya. Saya buat file baru dulu. Ini adalah tahap melakukan ekstraksi fitur. Karena library-nya berbeda ya. Kalau library ini yaitu library yang mengambil data gambar dari folder. Berarti ini adalah untuk proses OS-nya, operasi sistemnya. Terus yang ini adalah untuk melakukan library di gambar-gambar, bukan berhubungan dengan gambar. CV2 itu berarti open CV. Terus nanti yang berkaitan dengan perhitungan nilai rata-rata, statistiknya, gitu. Terus CSV nanti untuk mengambil fitur-fitur setiap data tadi, setiap gambar, satu gambar itu satu baris, nah itu terus disimpan dalam bentuk file CSV. Nah, data CSV itulah yang sebagai data training nanti. Jadi kalau ada proses ekstraksi fitur. Nah, ini saya langsung copy saja. Kok nggak mau ya? Bentar. Nah, ini biar nggak banyak nulis. Terus jangan lupa pandasnya juga.
Ya. Kemudian tadi letak dari gambar pneumonia di mana, gambar normal di mana, itu dibaca satu-satu. Ya. Saya baca foldernya dulu. Nah, ini. Oke. Terus di sini gambarnya tadi saya ngomong adalah gambar grayscale ya. Jadi kalau kita cek datanya, ini grayscale sebenarnya, bukan RGB. Tapi nanti kalau dibacanya di Python, ya intinya di OpenCV-nya itu BGR, jadi blue, green, red. Ya, blue, green, red. Maaf, blue, green, red, red. Nah, terus ini itu dirubah jadi RGB, kan susunannya yang itu adalah RGB. Nah, karena gambarnya adalah grayscale ya, kita cari perubahan juga nanti ini masih ada proses perubahan, yaitu merubah ke grayscale. Nah, ini BGR to RGB, terus ini kita rubah juga yaitu ke image CV2 titik grayscale. Oh, color RGB to gray kayak gini. Saya cek dulu fungsinya benar atau enggak. Lama sekali nih. Apa nggak tahu internetnya. Ini RGB to gray. Nah ini ya. Nanti kalau ada yang keliru ya pasti akan ada petunjuk errornya. Nah, kalau sudah kita rubah, barulah kita ambil fitur-fiturnya, fitur dari gambar ini. Jadi dia akan membaca setiap pixel terus dihitung rata-rata. Oh, rumus rata-rata adalah apa, nilai dari masing-masing pixel dijumlah terus dibagi total pixelnya, itu nilai rata-rata. Standar deviasi ya ikuti rumus standar deviasi. Nah, itu semua. Nah, terus karena apa, ada beberapa fungsi di NumPy itu yang saya juga nggak tahu ya, kayak entropi itu kayak apa. Nah, nanti sambil saya cek. Bentar. Entropi. Biar sambil search. Nah, ini ada nilai entropi. Tapi bukan ini seharusnya. Nih, bukan seperti ini. Atau nggak usah entropi, nggak apa-apa. Saya mulai dari rata-rata dulu. Rata sama dengan numpy.nean dari image. Terus standar deviasi begitu numpy.std fungsinya langsung. Kemudian varian numpy.var. Nah, sambil saya set dulu sequence. Kok nggak ada ya? Maaf sebentar. Saya pernah ini sequence fungsinya. Nah, kalau tadi ada istilah kurtosis juga, kalau nyari rumusnya insya Allah ada rumusnya itu
Saya nggak hafal ya. Tapi ada rumusnya, insya Allah ada. Gimana proses mencari sekuen. Misalkan kita mencari manual, kayak gitu. Nah, ini ada rumusnya cuma dalam bentuk kayak gini. Hanya kayak gini aja. Jadi caranya manggil langsung np titik sekuen. Nah, ini saya tambahkan library-nya. Oke, tambahkan library-nya di atas ini. Nah, terus saya panggil fungsinya nanti. Nih, SKE, saya singkat seperti itu. Terus when dari image. Nah, tadi fungsinya kayak gini ya. When dari image. Oke, sudah. Nah, kalau sudah diambil fitur-fiturnya, saya hanya pakai 4 kolom ya. Karena entropinya tadi saya kurang yakin. Nah, terus ini kita buat dalam bentuk, ini namanya directory, kok directory, dictionary. Jadi ini dalam bentuk dictionary, nanti hasil dictionary-nya dimasukkan ke array-nya ini. Array ini nanti terus dibuat dalam bentuk tabel. Data frame itu sama seperti membuat tabel. Nah, barulah kita simpan dalam bentuk CSV. Seperti itu langkahnya. Nah, ini saya ambil dulu. Oke, saya taruh. Ini saya nambah data, stand, varian, koma, SKE. Terus di sini berarti saya nambah kolom when. Nah, kayak gini ya. Terus ini karena datanya tadi ngambil di folder normal, berarti ini saya simpan dulu di fitur normal atau saya simpan dalam bentuk normal.csv. Karena sebelumnya sudah ada saya file ini fitur normal biar enggak ketumpuk. Nah, saya pakai sendiri. Kita coba running. Nah, ini ada fungsi yang salah. Sebentar ya. Saya sambil cari dulu. Pakai open CV. Oh, tulisannya grey capital semua. Maaf ya, ini ada salahnya. Nah, saya coba running lagi. Masih salah. Oh, fungsi sequennya. Oh, maaf, ini image is not definite. Tidak dikenali. Kalau ini tadi dalam bentuk, maaf, tadi ini dalam bentuk array satu dimensi ya. Intinya beda. Kalau ini tadi kan dia ada baris, ada kolom. Sehingga nyarinya nggak mau. Cek lagi. Ini kesalahannya di sequennya masih belum detect. Kalau ini tadi dia datanya dalam bentuk data, anggap apa, kayak dalam bentuk list ya, list hanya satu gitu toh. Nah, bentar saya cek lagi. Oh, ini
fungsinya tambah banyak kalau mau ya, Gwen. Atau saya hilangkan sequen aja karena tidak berhasil. Mohon maaf ya, saya tidak pakai sequen, jadi nanti hanya ada 3 kolom. Nah, ini saya hapus juga. Nggak mau tampil. Udah nggak usah sequen. Nah, kalau ini sudah berhasil running, maka dia akan menghasilkan file normal.csv dengan filenya itu berupa 3 kolom. Nah, saya tunjukkan datanya. Normal ini. Nah, ini. Jadi kolomnya ini seperti ini. Dan ini hasil dari nilai rata-rata, nilai standar deviasi, dan nilai varian. Nah, kalau sudah, maka kalau kita mau menerapkan training kan masing-masing harus ditambahi kelasnya ya. Jadi kan kolom Y-nya harus tahu juga. Kalau ini tadi kolom X, ini kolom X, kolom X, kolom X. Nah, kolom Y-nya belum ada. Nah, untuk melengkapinya berarti yang kelas satunya juga harus dipanggil dulu gitu. Kelas satunya harus dipanggil dulu. Jadi masing-masing folder itu diambil fiturnya, terus dari data CSV-nya ditambahkan Y. Terus dijadikan satu. Tadi ini baru normal. Misalkan yang satunya saya copy, terus saya panggil yang kolom satunya adalah pneumonia. Oke, terus ini saya simpan filenya pneumonia gini. Nanti dari data ini dijadikan satu file CSV, terus ditambahkan kelasnya. Jadi ini saya tambahkan kelasnya dulu, baru bisa di training. Ini kelas 1, misal. Maaf. Nah, biar cepet caranya. Tuh, enggak mau. Nah, udah. Ini kelas 1, terus berikutnya ini sudah selesai dapat kelas pneumonia. Nah, ini saya ambil langsung. Jadikan satu di sini. Ini terus saya pakai 2, misalkan pneumonia adalah 2. Nah, terus
Ini tinggal menghapus saja biar tidak ada penomoran. Nanti kolomnya udah seperti ini. Saya simpan di normal, tetap di normal. Ini sudah gabungan antara kelas pneumonia ataupun kelas normal. Jadi ada 2 kelas. Nah, baru data inilah nanti yang diolah untuk training klasifikasinya. Itu kalau data gambar ya. Dengan proses ekstraksi fitur. Jadi nanti data gambar yang kita ambil itu sudah dalam bentuk file CSV. File CSV-nya baru kita training. Misal ini saya panggil file CSV-nya di df sama dengan pd.readcsv. File saya tadi di normal. Udah, setelah itu kita ambil X-nya. X-nya di kolom 0 sampai 4. 0 sampai 4. Terus kolom Y-nya di terakhir. Kolom terakhir. Nah, sudah. Kemudian kita misalkan melakukan proses klasifikasinya menggunakan logistik regresi ya. Logistik regresi sebelumnya sudah pernah kita lakukan. Bentar saya cek ada nggak fungsinya di sini. Labelnya di nah ini. Maaf kok labelnya. Library dan fungsinya. Udah. Kita lakukan training logistik.fit data saya di X, Y. Kemudian ini sudah berhasil melakukan training. Nah, file yang mau dites itu langsung diambilkan dari CSV-nya aja. Kolom baris ke berapa gitu. Misalkan test sama dengan bf.ilog kita ambil baris ke 1000 sampai 1500 misalkan. Nah, berarti 1000 sampai 1500 kolomnya 0 sampai 4 values. Maaf ya, ini kayaknya saya salah menyebutkan kolomnya tadi. Saya hitung dulu. 0, 1, 2. Oh iya, kolomnya. Nah, ini saya ada. Kolomnya harusnya sampai 3 ya. Ini saya ulang lagi. Saya training, dan sini saya rubah 3. Terus y-testnya cf.ilog sama baris ke 1000 sampai 1500, kolom terakhir dot values. Nah, kalau sudah baru kita cek hasil prediksinya. YPR sama dengan model titik predik data X-test. Terus akurasinya, bentar saya ambil library akurasi. Akurasi sama dengan akurasi skor. Data saya di Y-test, data aktual. Hasil prediksinya di YPR. Sudah kita tampilkan hasilnya. Hasilnya hanya 48%. Loh, kenapa kok sangat rendah? Kemungkinan ya tadi ya, satu gambar sebenarnya ukurannya sekian tadi hitung-hitungan saya. Ukurannya kan ini, asli semua tadi ukurannya ini. Berhubung dia hanya tinggal 3 ya, tadi hitungan saya hanya 3. Hanya rata-rata, standar deviasi, varian, otomatis ya dibandingkan dengan aslinya, kan representasinya kurang, jadi ya akurasinya mungkin rendah. Seperti itu.
Terus solusinya bagaimana? Solusi yang ditawarkan biasanya nambah sebanyak mungkin fiturnya. Jadi misalkan fiturnya di double-double, mulai dari fitur PCA-nya, atau mungkin fitur ditambahkan fitur tekstur, ditambahkan fitur bentuknya. Nah, itu kan nanti dapatnya kolomnya banyak. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, yowis berarti gambar ini langsung dibaca semua. Kalau langsung dibaca semua berarti PC atau perangkat komputernya harus spek yang memadai, dengan spek yang memadai. Seperti itu solusinya. Solusi yang lainnya adalah biasanya dengan menggunakan metode deep learning. Jadi kita sudah pernah belajar neural network ya. Kalau neural network itu kan layer-layernya saya carikan. Nggak ada gambar arsitekturnya ya. Nah, pernah intinya saya nerangkan bahwa neural network itu terdiri dari layer input, layer hidden, sama layer output. Nah, layer-layer tersebut itu kan sesuai jumlah yang kita inginkan. Misalkan variabel inputnya ada sekian kolom. Terus nanti layer hiddennya saya sesuaikan. Misalkan 5, 7. Nah, itu kan kita setting sendiri. Kemudian layer outputnya kita sesuaikan juga. Oh, kalau kelasnya 2 menggunakan sigmoid. Oh, kelasnya 3 atau lebih dari 2 menggunakan kelas fungsi aktivasinya relu dan seterusnya. Itu kan kita setting. Nah, akan tetapi kalau neural network itu hiddennya cukup satu, ya cukup satu. Sedangkan kalau layer hiddennya banyak, misalkan ada layer hidden 1, layer hidden 2, layer hidden 3, maka itu sudah disebut dengan deep learning. Nah, terus nanti ya kita tinggal minggu kapan kan sudah pernah ya saya tampilkan langsung ke code-nya. Bentar, neural network. Ini contoh. Nah, ini ya. Di sini kan ini berarti layer hidden pertama. Terus ini berarti layer hidden yang kedua. Dan ini layer output. Nah, ini sudah disebut dengan deep learning. Tapi ini gambarnya kan maaf kok gambarnya. Berarti ini kan datanya kan dalam bentuk file CSV ya, file CSV. Nah, terus kalau nanti yang sebagai data inputannya gambar, bagaimana? Maka ada istilahnya konvolusi. Konvolusi neural network atau disingkat dengan CNN. Terus layer-layernya istilahnya sudah tidak ada layer hidden pertama, layer hidden kedua enggak. Tapi layernya disebut dengan layer konvolusi, layer pooling, layer fully connected, terus layer dropout dan sebagainya. Itu layer-layernya. Jadi kalau kita membahas CNN berarti gambar inputnya, data inputnya adalah gambar. Seperti yang saya tunjukkan ini berarti. Ini sebagai inputan, ini juga sebagai inputan. Gitu. Terus layer-layernya bagaimana? Layer-layernya adalah seperti ini. Ada layer konvolusi, ini akan membaca gambar tersebut. Oh, gambar saya ukurannya sekian sampai sekian. Itu harus sama semua ya. Kan dia akan baca setiap gambarnya. Gambar satu ya sebagai membaca satu baris data kayak gitu. Sehingga ini ya harus disesuaikan sama semua, harus sama gambarnya.
Kemudian, nah ini yang ketiga, itu menunjukkan gambarnya berwarna atau tidak. Kalau berwarna berarti di sini kan satu piksel itu terdiri dari 3 komponen, yaitu red, green, blue. Nah, sedangkan kalau grayscale berarti ya di sini diganti satu. Diganti satu. Nah, terus layer berikutnya ada yang namanya layer pooling. Nah, layer pooling itu terdiri dari banyak fungsi. Ada berdasarkan max, berarti berdasarkan nilai maksimum setiap pikselnya. Terus ada juga berdasarkan average, berarti masing-masing pikselnya tadi dicek berapa nilai average-nya. Nah, terus ada layer lagi namanya layer flatten. Terus dan yang terakhir, pokoknya kalau yang terakhir ini berarti layer output. Ini semua yang atas ini berarti layer hidden. Ya. Nah, cara penjelasan konsep cara kerjanya bagaimana? Jadi kalau ini itu menunjukkan jumlah node di layer konvolusi pertama. Jumlah node. Jadi yang ada jumlah node-nya itu adalah di konvolusinya. Kalau max pooling itu hanya membaca setiap pixel terus kita ambil kernelnya. Kernelnya ukuran berapa kali berapa. Kernel itu berarti kalau saya mempunyai gambar, misal saya punya gambar ukuran 10 kali 10 ini, saya buat ilustrasinya ya. Mohon maaf, saya kasih nilai apa? Saya ambilkan dari gambar ini aja sebentar. Saya ambil, ini ukurannya terlalu kecil 5 kali 5. Ini aja, ini contoh. Saya kasih contoh di sini, saya taruh, oke. Nah, yang dimaksud dengan kernel itu berarti ini. Oh, yang saya kotak kayak gini. Warnanya misalkan saya buat kuning. Nah, ini namanya kernel. Kernel itu istilahnya adalah filter. Tuh, kernel. Jadi tadi saya ngomong kalau pooling itu enggak ada jumlah node-nya, yang ada adalah kernelnya. Kernelnya ukurannya berapa kali berapa gitu. Nah, setiap layer itu pasti akan membaca data dan juga akan mengecek dia menggunakan filternya atau kernelnya berapa kali berapa. Ini berarti 3 kali 3. Nah, ini 3 kali 3. Terus ini juga 3 kali 3. Jadi jumlah layernya ya istilahnya bukan langsung dense gitu aja ya. Kalau yang kemarin, nah ini kan langsung cukup dense gini aja. Sedangkan yang ini bukan, akan tetapi sesuai nama layernya apa. Nah, untuk penjelasan secara lengkap detail dari layer-layer tersebut itu langsung dicari, loh nggak mau muncul lagi. Nyarinya langsung di TensorFlow, nanti kita temanya apa, TensorFlow-nya. Apakah gambar, nah, kayak gini. Nah ini, kalau saya baca ini, di sini ada contoh code-nya. Ini contoh gambar baju ya. Di sini ukurannya lebih kecil 28 kali 28 dengan 10 kriteria. 10 kriteria itu berarti 10 kelas. Terus caranya baca bagaimana? Ini karena datanya sudah disediakan sama TensorFlow, jadi ini tinggal ngeload datanya. Misal saya nggak pakai data ini, cuma saya mau menunjukkan di dalamnya ini tuh seperti apa tahapannya atau seperti apa layer-layernya. Maka di sini tuh ada nanti dijelaskan nah ini flatten tadi sudah saya sebutkan ya bahwa
dia akan mengubah data gambar tadi dengan nilai citra. Nilai citra itu 0 sampai 255. Terus dilakukan fungsi apa? Maaf Kak, fungsi. Ini layer berikutnya adalah layer dense biasa. Ini kalau neural network biasa ya. Kemudian di sini layer output. Ini kalau dia menggunakan neural network. Tapi inputnya tetap gambar. Cuma dia membacanya bukan dense biasa seperti ini, tapi menggunakan flatten. Flatten itu fungsi untuk membuat nilai gambarnya itu antara 0 sampai 255. Intinya itu membuat normalnya sesuai normalisasinya. Seperti itu. Nah, ini inputnya berarti gambarnya tadi karena grayscale ya udah hanya cukup 28 kali 28. Barisnya 28, kolomnya 28. Seperti itu. Nah, sedangkan cara yang lain tadi saya nyebutkan yaitu menggunakan CNN. Ya, menggunakan CNN. Kalau menggunakan CNN, berarti fungsinya atau layernya caranya bukan seperti ini. Saya setkan lagi. Bentar ya. Atau ini internetnya sering kayak gini. Mohon maaf tadi sempat ada ini. Nah, saya lanjut tuh. Nggak mau buka. Nah, ya udah saya ngambil sumber ini aja. Nah, terus tadi saya lanjut. Nah, kemudian nanti tahapan konvolusi itu seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Saya contohkan konvolusi, cara kerjanya. Konvolusi ini akan membaca setiap filter atau setiap pixelnya dengan jumlah filter tadi. Misalkan filternya tadi ukurannya 3x3. Berarti bukan yang ini, saya no fill lagi. Saya no border, terus saya pakai 3x3. Nah, setiap pixel ya dibaca. Jadi pixel ini nanti ya apa dikalikan dengan ukuran filternya tadi. Ukuran filternya 3x3 kalau di sumber ini tadi. Nah, 3x3. Terus kita juga harus tahu filternya dengan nilai berapa. Misalkan pixel ini itu kan kalau 3x3-nya kan berarti ini. Nah, nanti. Nah, kayak gini. Kalau pixel ini 3x3-nya berarti ini. Nah, ke sini. Jadi pinggirnya itu kalau nggak ada nilainya dianggap 0. Kayak gitu. Atau cara yang lain langsung dibaca dari sini. Kalau mulai dari baca sini, berarti tetangganya kan ini. Nah, kalau yang ini berarti tetangganya yang saya blok pokoknya. Nah, kayak gini. Gitu. Nah, misal saya filternya ini ya 3x3. Misal saya pakai 1 1 1 min 1 min 1 min 1 terus yang ini 1 1 1 misal kayak gini, maka setiap pixel itu dikalikan dengan ini. Ini titik tengahnya berarti di sini. Ini
semua pixel ya, berarti dianggap tetangganya yang ini itu 0. Pinggir-pinggir ini semuanya 0. Nah, yang pinggir-pinggir 0. Terus hasilnya bagaimana? Saya tunjukkan hasilnya. Oke, saya mulai cara ngitungnya. Ini adalah filter, berarti kalau gambar ini nanti hasilnya saya taruh di sini. Pixel ini sama dengan hasil perkalian dari ini dikalikan filternya ini ya. Nah, pusat dikalikan dengan pusat. Koma, maaf ini kurang kurung. Nah, kan di zoom, terus ini dikalikan. Nah, kayak gini. Saya kunci biar nggak berubah. Yang berubah itu nanti yang di sini, setiap pixel ini. Tapi kalau filter nggak berubah. Ini dikalikan dengan ini. Terus ini dikalikan dengan, maaf. Nah, ini kemudian gambar yang di sini, pixel ya, pixel. Ini kalau pixelnya yang pinggir saya anggap 0. Kemudian yang di sini, ini baca setiap sesuai kernelnya tadi. Kalau kernelnya 3 kali 3 ya berarti ini. Nah, sudah selesai. Berikutnya, ini dipakai untuk semua. Nah, filter ini dipakaikan ke semua pixel-pixel. Jadi ini disesuaikan jumlahnya berapa ini. Oh, ternyata ada 8 kolom. Nah, saya tinggal geser. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ke bawahnya sampai sini. Nah, tadi saya ngomong bahwa nilai dari gambar itu kan 0 sampai 255 seperti yang saya jelaskan ini tadi. 0 sampai 255. Nah, kalau ada yang kayak gini nih, min 32, min 35, itu biasanya akan dilakukan. Nah, ada istilahnya dinormalisasi, ada batch normalisasi ada. Harusnya kalau kita buka langsung di TensorFlow-nya, nah ini nggak mau buka. Itu ada layer-layer apa aja. Jadi kalau mau mencari layer yang ada di convolution neural network itu nanti akan muncul di TensorFlow ataupun di Keras juga akan muncul. Intinya hampir sama, fungsi yang dipakai juga sama intinya. Nah, nanti ada layer apa saja itu bisa dibaca. Nah, sedangkan yang saya pakai ini tadi tidak ada base normalisasi, jadi dianggap udah citra ini tetap seperti ini. Kemudian jadi konvolusi itu hasilnya nanti gambarnya ya tetap sesuai ukuran awal, cuma nilainya yang berubah, nilai yang ada di dalamnya. Ini hasil perubahan nilainya. Nah, sedangkan yang pooling, pooling itu seperti apa cara kerjanya? Tadi kalau pooling itu kan yang diambil hanya 2 kali 2 ya. Jadi ini yang diambil 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2 kayak gini. Nah, yang diambil sesuai fungsinya. Kalau fungsi di sini average berarti kernel dari 2 kali 2 tadi nilai rata-ratanya berapa. Kernel dari 2 kali 2 berarti nilai maksimumnya berapa kayak gitu. Misal sesuai fungsi yang di situ nulisnya kan max ya, berarti hasil dari pooling itu yang bawah, misal ini max 2 kali 2 ini. Nah, terus max ini 2 kali 2. Max 2 kali 2. Jadi fungsi max akan mempengaruhi ukuran gambar. Yang awalnya tadi ini misalkan hasil dari konvolusi, ukurannya kan masih tetap ya 8 kali 8. Maka kalau yang pooling itu akan menjadi setengah. Jadi tinggal 4 kali 4. Kayak gitu. Nah, ini saya lanjut dulu. Max, max, max. Udah. Nah, di sini juga gitu, max.
Mak, sudah. Lanjut berikutnya, Max. Max, Max. Sudah. Dan yang terakhir, nah, kolom terakhir, baris terakhir. Udah. Ini hasil dari pooling. Jadi, gambar yang awalnya, misalkan tadi gambar awalnya ukurannya 224 kali 224, maka yang akan dibaca berikutnya sampai tahap terakhir ini, dia akan berkurang ukurannya. Jadi caranya baca ukuran gambarnya ya yang ini, awalnya 224, terus dilakukan pooling, ini hasil gambarnya akan berubah menjadi 117 ya. Ini 224 kalau dibagi 2, bentar ya saya hitungkan dari sini. 224 bagi 2 separuhnya. Nah ini, oh maaf 112. Terus setelah itu inputan ini jadi 112. Terus dilakukan pooling, maka dia akan berubah menjadi dikurangi lagi, jadi tinggal 56. Setelah itu 56, ini akhirnya gambarnya tinggal ukuran 56 kali 56. Nah, baru ini di flatten. Tadi penjelasan flattennya adalah membuat nilainya menjadi rentang 0,255. Jadi intinya disesuaikan dengan nilai citra. Dan ini terus tinggal menambahkan node di layer dan seterusnya. Jadi ukurannya yang di sini ya tinggal 56. Ini di sini juga 56. Terus di sini ya tetap 56. Itu CNN. Jadi yang harus diperhatikan adalah yang pertama jumlah node di layer-layernya. Ini jumlah node di layer. Kalau jumlah node itu biasanya adanya hanya di konvolusi. Di pooling tidak ada penentuan jumlah node. Terus input gambarnya ukurannya berapa dan dia masuk warna atau bukan. Nah, terus yang diperhatikan lagi yang terakhir adalah sama seperti yang kemarin, bahwa kelas itu mempengaruhi ya. Kalau kelasnya 2 ya berarti di sininya sigmoid. Kalau kelasnya lebih dari 2 berarti nanti di sini softmax dan di sini disesuaikan jumlahnya. Boleh ditulis 3, boleh ditulis berapa, itu kita bisa menentukan dari hitungan yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Itu kalau citra inputnya ya. Nah ini langsung kita uji cobakan saja. Langsung kita coba. Ini sebenarnya sudah ada code-nya. Mana? Maaf. Nah ini saya simpan dulu. Ini tadi yang loh buka. Ini saya simpan. Ini tadi yang barusan ambil ambil fitur dan pen logistik ya. Ini satu paket. Tadi yang cara pertama melakukan ekstraksi fitur. Ini saya tutupi semuanya aja biar enggak membuat bingung. Nah, ini kalau yang awal dulu ya, training yang awal dulu. Nah, ini kan sudah pernah saya terangkan nilai output. Nah, kalau klasifikasi juga ada penjelasan sigmoid dan apa kelasnya sesuai itu. Nah, berikutnya karena ini tadi data gambar, tadi pneumonia. Ya, ini sudah ada code-nya sebenarnya. Nah, ini library-nya yang harus dipanggil. Nah, ini kenapa kok ada, karena ini contoh dulu yang version data fashion tadi. Ini sebenarnya ada CNN yang fashion. Cuma karena internet tadi saya nggak seberapa lancar, jadi nggak bisa buka lagi sebentar ya. CNN TensorFlow.
Nah, ini ada contoh code-nya. Kalau ini datanya data apa ya ini? Nah, ini data sifar 10, terus jumlah kelasnya, ini kelasnya banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi di sininya pastinya, nah ini yang membedakan. Ini belum ada layer output ya. Layer outputnya, nah ini layer outputnya. Di sini langsung nyebutkan 10 karena kelasnya tadi 10 gitu. Nah ini caranya. Nah, jadi hampir mirip dengan saya hanya ngerubah jumlah node ya, jumlah node-nya. Saya menyesuaikan ini aja, library-nya saya samakan. Bentar, saya copy library-nya, nanti saya hilangkan yang nggak diperlukan. Tentu ini nggak perlu, saya nggak pakai data ini. Oke, terus lainnya masih butuh, saya running. Kemudian di sini ukuran gambarnya, biar nanti nggak terlalu panjang trainingnya. Ini iterasinya kita kurangi, ya iterasinya nanti kita kurangi. Epochnya juga, ini epochnya kan 10 ya, misalkan nanti kita isi 2. Terus normalisasi itu untuk uji coba setiap datanya. Data yang kita training, misalkan baris ini, bukan baris ya intinya, setiap iterasi terus dilakukan uji coba hasil akurasinya itu base normal. Oh, maaf kok base normal, batch size itu untuk ngecek hasil akurasi. Nah, karena tadi folder saya kan ini ya, dia kan ada train sama tes. Dia akan baca masing-masing kelas yang ada di folder train, kelas yang ada di tes gitu. Ini. Ukurannya tadi sudah disamakan, harus sama ya, 224. Nah, berikutnya, ini kan tahap membuat model. Saya membuat modelnya ngopi dari sini aja. Jadi saya ngerubah ukuran gambarnya. Ini ukuran saya tadi, MG, white, koma, IMG, height. Ya, saya menyesuaikan semua. Jadi di sini 32, node-nya 64, 64, terus masih ada lanjutan, kita sesuaikan ini lanjutannya. Ya, jadi ini kenapa kok 10? Padahal kan kelas kita hanya ada 2 ya, binary kelas. Berarti ini tulis 1 aja. 1, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, ini kita sesuaikan dari sini aja. Tapi kalau ada yang error, kita rubah yang bermasalah, gitu aja. Oke. Ini karena kelasnya adalah kelas biner ya, berarti di sini tidak boleh kategorikal. Jadi ini dirubah. Yang ini saya ngambil dari sini aja, binary class. Nah, kayak gini. Di folder, ini ya, train data dir. Ini kita sesuaikan. Nah, ini nggak sesuai dengan yang kita
ada di sini. Ini kan apa, ada train label, ada train image, terus validasinya kan data tesnya ini juga ada labelnya. Nah, ini nggak sesuai, maka saya ambilkan dari sini. Nah, saya ambilkan. Nah, saya ambil semua aja. Kemudian ini kita sesuaikan epochnya biar tidak panjang, cukup 2 kali aja. Step per epochnya ini 200, validasinya ini 100. Jadi ini sebenarnya tidak dipakai, tidak apa-apa. Ini saya hapus. Saya running ulang. Udah. Terus berikutnya yang ini. Model sekuensial. Nah, ini library-nya nggak sama. Library-nya mungkin nggak sama, jadi nggak mau. Bentar. Nah, ini model, ada modelnya. Saya hapus. Saya tadi kan langsung model, sekuensial, terus add, dan seterusnya. Yang bawahnya insya Allah sama. Kita running lagi aja. Ini apa ya kok? IMG. Oh, maaf. Ini layer. Bentar, saya cek di sini. Langsung konvolusi 2D. Oh, enggak perlu layer. Nah, yang ini harus diperhatikan caranya. Kenapa kok beda? Mungkin library yang dipanggil di sini. Kan saya tadi nggak ngambilnya dari awal ya. Nah, library yang saya panggil di sini kan beda. Nah, kayak gini. Ini beda. Jadi, otomatis ya berbeda. Kayak gitu. Saya copy aja langsung dari sini biar nggak banyak ngedit. Kalau nanti masih error, ya kita sesuaikan ada layer. Saya nggak butuh datasetnya. Oke, masih nggak mau. Oh ya, harus disamakan semua ya. Library-nya tadi, ini TensorFlow sama model. Tadi ada saya running. Ini ada 3 kelas. Oh ya, IPYNB-nya terikutkan. Ini kebaca. Yang benar kan hanya 2 kelas ya. Maaf, saya hapus dulu yang IPYNB-nya ini. Ini sudah terlanjur running. Saya stop aja. Saya running ulang. Nah, ini sudah 2 kelas, 2 kelas. Lumayan lama nanti kalau ini apa berjalan, padahal hanya 2 epoch karena datanya ini ya ukurannya terus jumlahnya, tapi ini 1 epochnya hanya baca 200 gambar, hanya 200, tidak terlalu banyak.
Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo sambil saya nunggu trainingnya. Kalau mau ditanyakan, silahkan. Nah, ini juga masih belum selesai training. Monggo, kalau ada yang ditanyakan. Ini terkait citra ya. Nanti untuk latihan, nanti saya share semua, termasuk yang hal yang tadi pertama, terus datanya juga. Datanya nanti saya simpan dalam bentuk zip. Terus yang saya garis bawahi, yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya setiap model yang ada di library kayak gini nih, maksudnya bukan library apa, intinya contoh yang ada langsung di websitenya TensorFlow ataupun Keras itu sebenarnya sudah bisa berhasil di running. Kita tinggal memahami, terus yang membedakan itu cara kayak gini nih. Kalau di sini tadi kan caranya nah kayak gini, model.sql, nah kan dia ngikuti library yang dipanggil, diimport tadi. Nah, sedangkan saya kan library-nya apa yang dipanggil. Sebenarnya hampir sama, cuma cara manggil library akan mempengaruhi cara membuat modelnya. Kayak gitu. Masih belum. Saya kurang yakin ini gambarnya apa berwarna, intinya tulisan 3 ini berwarna atau tidak, karena kalau tidak sesuai kan juga akan pengaruh nanti. Sambil ditunggu, simpan filenya. Nah, nggak mau. Nanti kalau gambarnya ada yang nggak berhasil tercopy semua ya, mohon maaf ya. Oh, ini terambil semua jadinya. Good-goodnya. Apa-apa wis. Sambil nunggu ini gambarnya saya ragu 3. Ini berwarna atau enggak? Kok enggak mau muncul-muncul? Sangat lama sekali. Saya upload ininya tadi yang apa ambil fitur ya. Maaf sudah terzip semua, jadi nanti kalau ekstraksi fitur nanti ada yang butuh ditanyakan, monggo. Oh, terlalu besar. Maaf, nggak bisa. Saya data yang ini aja ya, yang saya share nanti biar ukurannya tidak terlalu besar.
Yang tesnya enggak perlu, enggak apa-apa. Saya coba. Astagfirullahaladzim. Ini sama yang barusan tadi. Oh, masih bosan. Mungkin datanya nanti bisa download sendiri aja ya. Nggak mau di saya. Nanti bisa di Kaggle dengan keyword pneumonia. Insya Allah bisa di-download. Karena di sini nggak mau ya. Saya kasih data yang sudah dalam bentuk ini aja, yang Excel tadi, CSV. Tadi di file normal yang sambil kita cek lagi. Masih belum. Kalau nanti misal merasa kok PC-nya nggak ngatasi, sebenarnya bisa lewat kolab ya. Tapi nggak enaknya kalau di kolab, datanya harus diupload dulu. Nah, kerjanya double ngupload, download dulu datanya dari Kaggle, baru diupload, atau langsung di-download dari kolabnya. Jadi kan ada perintah cara download data dari Kaggle di kolab itu. Nanti langsung tersimpan di Google Drive kita, terus barulah kita melakukan training CNN-nya. Kalau PC-nya nggak ngatasi. Ini nggak tahu ya, Luama memang. Padahal hanya 2 EPO saya, tapi belum jalan sama sekali. Ada yang ingin ditanyakan? Ini kalau sudah, biasanya dia tetap akan muncul akurasi, terus nilai loss-nya, nilai error-nya gitu, kayak yang sebelumnya, bukan yang ini ya. Nah, kayak gini dia akan muncul akurasi, nilai loss. Nah, cuma ini kan data prediksi ya. Nah, sedangkan ini klasifikasi ya. Nanti loss-nya ya tetap akan muncul angka. Akurasinya juga muncul angka yang enggak 00 kayak gini, enggak sampai atau luamai. Ada yang mau ditanyakan? Apa kita stop aja? Ini memang biasanya butuh waktu lumayan ya untuk, tapi biasanya kalau cepet ya bisa cepet sih. Nggak tahu ini kok lama. Apa terlalu banyak library yang ini ya, sebenarnya kan tadi library yang dibutuhkan cukup 2 ini. Nah, 2 ini toh. Oh ya enggak. Ada butuh ini image generator. Saya running ulang aja.
hapus yang nggak dibutuhkan. Nah, ini. Nanti yang ini saya selesaikan dulu untuk bisa muncul proses apa training per epochnya. Nanti baru saya simpan dalam bentuk HTML dan saya share. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri aja. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri, nanti saya share setelah selesai dapat trainingnya 2 EPO tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Ibu. Ya, terima kasih, Bu.